Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu wa yafdulu wa ya'lu hamdal hamidina li rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim ala sayyidina wa nabina maulana Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya Rasulullah, adha'at bika ad-dunya wa 'ishta mumajjadan wa ghibta 'anid dunya wa ma zilta sayyida. Adha'at bika ad-dunya wa 'ishta mumajjadan wa ghibta 'anid dunya wa ma zilta sayyida. Alayka salamullahi fi kulli khafqatin faqad matatil asma'u illa Muhammada. Ya Rasulullah, ketika engkau hidup di atas dunia ini, engkau sinari semesta ini dengan cahayamu, dan ketika engkau meninggalkan dunia ini, engkau tetap seorang pemimpin yang abadi. Salam Allah senantiasa tercurahkan kepadamu di setiap saat. Seluruh nama telah musnah, seluruh nama telah punah, seluruh nama telah mati kecuali nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang abadi. Dalam Ghaliyatul Mawa'id, Al-Alusi Al-Husaini Al-Baghdadi menukil sebuah ucapan Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Inna Allah Ta'ala akhadha al-ahda ala kulli nabiyyin fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Adam wa man ba'dahu, la in bu'itha wa huwa hayyun la yu'minunna bihi wa la yansurunna wa akhadha bidzalikal ahdi ala qaumi. Setiap kali Allah Ta'ala mengutus Nabi, Allah mengambil janjinya, mengambil ikrarnya. Apa janji itu? Yaitu apabila ia mendapati Nabi Muhammad SAW dalam keadaan hidup, maka wajib ia beriman kepada Nabi Muhammad. Tidak cukup janji untuk beriman, tapi juga janji menolong, membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan tidak hanya sampai di situ, dia pun wajib untuk mengambil perjanjian itu atas kaumnya. Seluruh nabi tidak terkecuali, mulai Adam sampai yang setelahnya, mendapatkan khitab dari Allah yang semacam itu. Bahkan dikatakan di dalam kitab tersebut bahwa
lamma an khalaqallahu ta'ala nura nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amarahu an yanzura ila anwaril anbiya faghashiyahum min nurih. Ketika Allah Ta'ala menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan Nabi Muhammad nur tersebut, nur Nabi Muhammad, untuk memandang cahaya-cahaya para nabi-nabi alaihimus salatu wassalam. Faghashiyahum min nurih, maka cahaya Nabi Muhammad menutupi, meliputi seluruh cahaya para nabi-nabi itu, sehingga membuat mereka berbicara, ma antaqahum bihi, membuat mereka berkata, ya Rabbana man ghasyana nuruh, ya Allah, wahai Tuhan kami, siapa ini yang cahayanya menutupi seluruh cahaya kami, meliputi seluruh cahaya kami? Maka Allah Ta'ala menjawab, hadza nuru Muhammad ibn Abdullah, inilah cahaya Muhammad ibn Abdullah. In amantum bihi ja'altukum anbiya'a, jika kalian beriman kepadanya, maka aku jadikan kalian nabi-nabi. Faqalu amanna bihi wa binubuwwatih, mereka menjawab, ya Allah, kami beriman kepadanya dan kami beriman dengan kenabiannya. Maka dikatakan itulah yang tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Setiap nabi mendapat mitsaq, mendapat satu perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dan membantu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu disaksikan langsung oleh Allah Ta'ala. Para hadirin sekalian rahimakumullah, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang makan, ini diceritakan oleh Al-Imam At-Tabarani, ada seorang wanita yang terkenal annamra'atan badhiyatal lisan, terkenal lisannya suka mencaci, lisannya buruk, suka mengata-ngatai orang, suka berteriak-teriak, suka menghina orang. Ketika Nabi SAW sedang makan, ia menghampiri Nabi lalu berkata, ala tut'imuni ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidak maukah engkau memberi aku makan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan makanan yang ada di tangannya. Wanita itu menjawab, la illa alladhi fi fik, tidak ya Rasulullah, aku tidak ingin makanan yang ada di tanganmu, tapi ingin makanan yang ada di dalam mulutmu. Fa akhrajahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa a'taha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan makanan dari mulutnya dan diberikan kepada wanita itu. Fa alqadhu fa akalathu, kemudian diambil oleh wanita itu dan dimakan, ditelan makanan itu. Dan diriwayatkan setelah kejadian ini, falam tura ba'da dzalika al-amru alladhi kanat alaihi minal badha'ah wadh-dharayah. Setelah kejadian ini tidak pernah dilihat lagi wanita itu mencaci maki
lisannya menjadi baik, perbuatannya menjadi baik, aisarat syadidatul haya, menjadi wanita yang sangat pemalu, tidak pernah berkata kecuali yang baik. Inilah hebatnya cahaya yang meliputi seluruh cahaya itu. Dalam keadaan makannya saja bisa merubah akhlak seseorang yang tadinya buruk menjadi baik. Kalau makan kita hanya sekedar aktivitas biasa, tapi lain makannya seorang manusia yang super seperti Rasulullah SAW, bisa merubah akhlak seseorang yang buruk menjadi baik. Maka di kesempatan kali ini saya mengajak diri saya, mengajak para hadirin sekalian, mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Ketahuilah dengan yakin bahwa sesungguhnya di sekitarmu adalah Rasulullah SAW. Kenapa mereka para aulia seperti Al-Habibul Imam Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf mendapatkan kesuksesan yang luar biasa dalam kehidupannya? Karena beliau menerapkan wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Sehingga setiap gerak-geriknya, harakatuh wa sakanatuh, setiap pergerakannya, ucapannya, perbuatannya, semuanya dalam keadaan terjaga, dalam keadaan tidur, bangun tidur, sampai tidur lagi, semuanya yang dipakai adalah adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau menyadari dan meyakini betul, wa'lamu anna fikum Rasulullah, bahwa Rasulullah selalu mengawasi, Rasulullah selalu melihat, Rasulullah selalu memandang. Kalau ini kita terapkan, maka dijamin kehidupan kita akan menjadi baik, akhlak kita akan menjadi baik. Ketika kita akan bermaksiat, kita akan merasa malu, karena kita merasa diawasi, dipandang oleh Rasulullah SAW. Bukankah Allah Ta'ala sendiri telah menyatakan bahwa seluruh amal kita dipertontonkan, diperlihatkan kepada Rasulullah. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Karena itu mari terapkan dalam kehidupan kita, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Hanya dengan begitu kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Khususnya kita para sadah alawiyin yang berintisab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga kita jadikan rumah kenabian. Rumah kita harus seperti yang dikatakan oleh Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu wa ardhah, baitun nubuwati wal futuwati wal huda wal ilmi fil madi wa fil mutawaqqi. Rumah kenabian, rumah petunjuk, rumah ilmu, rumah yang di dalamnya dilantunkan ayat-ayat Al-Quran, rumah yang di dalamnya dihidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, rumah yang di dalamnya salat 5 waktu ditegakkan dengan berjamaah, rumah yang di dalamnya pendidikan Islam diterapkan, adab Rasulullah diajarkan, rumah ilmu, rumah pendidikan,
baitus siyadati was sa'adati wal ibadati wal khairati kullin ajma'in. Rumah kepemimpinan, rumah keberuntungan, rumah ibadah dan seluruh kebagusan tercurah di dalamnya. Baitul imamati waz za'amati was syahamati, rumah kepemimpinan, keteladanan yang ada di dalamnya sebagaimana yang diteladankan oleh Rasulullah SAW dan para salaf kita al-fuhul. Wal amanati lil mutarawwi'in, dan rumah yang memberikan keamanan bagi setiap orang yang merasa takut dan khawatir. Konsep rumah tangga kita harus seperti itu, maka baru akan menjadi rumah yang baik. Konsep setiap Alawi harus seperti Al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu an, ketika beliau berkata kepada putranya, wahai putraku, al-ilmu syarif wa bi wa bika ashraf wal jahlu qabih wa bi wa bika akbah. Ilmu itu mulia wahai putraku, lebih mulia lagi kalau yang berilmu itu aku dan kamu. Bodoh itu adalah sesuatu yang hina, lebih hina lagi kalau yang bodoh itu aku dan kamu. Setiap Alawi harus seperti ini, terdepan dalam ilmu, terdepan dalam ibadah, terdepan dalam akhlak, mendahului yang lainnya. Karena dengan kebaikan kitalah umat akan menjadi baik. Wa in alawiyun lam yakun mithla Ja'farin fama huwa illa hujjatun lin nawasibi. Jika seorang Alawi tidak bisa menjadi seperti Al-Imam Ja'far As-Shadiq, dia hanya akan menjadi sasaran tembak bagi orang-orang yang membenci Ahlul Bait, membenci keturunan-keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu melalui majelis ini perlu kita memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki kepribadian kita sesuai ajaran salaf-salaf kita yang bersambung sanadnya dari seorang ayah kepada ayahnya, dari ayahnya kepada ayahnya, terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah mata rantai emas yang tidak terputus. Ini yang harus kita jaga dengan baik. Lebih-lebih di zaman yang akhir ini, zaman fitnah, zaman rusaknya akhlak, zaman ketika adab sudah tidak lagi diberlakukan, zaman ketika orang berani berkata seenaknya, zaman di saat orang-orang yang tidak punya kapasitas sok menjadi tokoh, sok menjadi panutan, sok intelek, sok pinter. Ini zaman sudah berbahaya. Ada kelompok-kelompok yang berusaha mengadu domba antara habaib dengan para ulama. Saya ingin sampaikan sebuah riwayat. Para hadirin, ini sebuah tarbiyah yang perlu kita contoh. Inilah pendidikan Nabi Muhammad SAW. Sepupu Rasulullah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau datang ke rumah salah seorang ulamanya sahabat, yaitu Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini ulamanya sahabat yang Nabi berkata, afradukum Zaidun, paling ahli dalam urusan faraid, pembesar sahabat.
ulamanya sahabat. Ketika datang ke rumah Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas ketika itu belum dibukakan pintu. Mungkin Zaid bin Thabit tidak mendengar, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah ini, menunggu di luar di panas teriknya matahari dalam keadaan berdebu. Tidak lama kemudian setelah Zaid bin Thabit membuka pintu, kaget dia. Yang dilihat adalah Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah SAW. Dia kaget, seharusnya tidak seperti ini wahai sepupu Rasulullah. Engkau adalah kerabat Rasulullah. Kemudian ketika Zaid bin Thabit hendak menaiki kudanya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma membenarkan pijakan kuda yang di bagian belakang yang akan dinaiki oleh Zaid bin Thabit. Maka Zaid berkata, "Mah ya ibna ammi Rasulillah, jangan lakukan ini wahai sepupu Rasulullah. Engkau keluarga Nabi, engkau kerabatnya Nabi." Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, "Hakadza amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naf'ala bi ulama'ina." Beginilah kami diajarkan Rasulullah untuk bersikap kepada ulama-ulama kami. Maka Zaid bin Thabit turun dari kudanya, diraih tangan Ibnu Abbas, dicium oleh Zaid bin Thabit dan berkata, "Wa hakadza amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naf'ala bi ahli baitih." Beginilah kami diajarkan bersikap kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak, ini adab, saling menghormati satu sama lain. Dan begini seharusnya yang terjadi. Bukan seperti sekarang, disekat-sekat. Orang mengatakan ini ulama habaib, kemudian diadu domba satu sama lain. Kemudian yang awam menjadi kebingungan. Mereka mencintai habaib. Maaf, ini sudah zaman keterbukaan. Kadang-kadang dipilih-pilih dan dipilah-pilah. Kalau habaib yang tidak cocok dengan seleranya, yang tidak cocok dengan pikirannya, yang dianggap tidak sejalan, saya nggak mau ikut. Ini bukan Habib beneran. Ini bukan Habib beneran. Tapi kalau habaib yang dianggap cocok, sealur, sejalan, baru dia katakan ini baru Habib beneran. Bukan begitu cinta kepada habaib. Bukan begitu mahabbah. Kalau Anda sudah siap menjadi pecinta sejati, maka cintai seluruh habaib karena zatnya, syaraf mereka, kemuliaan mereka karena zatnya, karena darahnya, bukan karena ilmunya, bukan karena akhlaknya, bukan karena perbuatannya, zatnya yang mulia, karena darahnya di situ bercampur dengan darah Rasulullah SAW. Kalau ada habaib yang tidak benar, kalau ada habaib yang mungkin akhlaknya tidak baik menurut Anda, tetap Anda wajib mencintai, tetapi Anda tidak boleh meniru ketidakbenarannya. Kalau Anda bisa mengingatkan dengan baik, ingatkan dengan baik. Kalau tidak, lebih baik Anda menghindari. Tapi jangan coba-coba membenci, apalagi mencaci maki. Karena yang kami khawatirkan bukan kami. Kalau habaib dicaci maki itu sudah biasa. Habaib dihina itu sudah biasa. Kemuliaan habaib tidak akan berkurang. Bukan kami yang khawatir. Yang kami khawatirkan Rasulullah tersakiti. Rasulullah yang marah.
Rasulullah yang tidak rela karena beliau dikhitabi oleh Allah Ta'ala dan wajib untuk menyampaikan qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakan Muhammad, aku tidak minta bayaran, tidak minta upah atas dakwahku kecuali satu, cintai kerabatku. Ini firman Allah Ta'ala dikhitabkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini penting untuk diketahui. Dan tolong, kalau Anda benar-benar mencintai habaib, cintai dengan tulus. Jangan memilih-milih. Soal Anda mau mengikuti, ikuti habaib yang berilmu. Jangan yang dijadikan standar yang tidak berilmu. Yang mau dijadikan standar itu Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Standar itu yang seperti beliau-beliau ini. Mulai dari Al-Imam Ahmad Al-Muhajir sampai kepada Al-Faqihul Muqaddam, sampai kepada Abdurrahman As-Segaf Al-Muqaddam Ats-Tsani, terus turun sampai kepada salaf-salaf kita. Ini standarisasi kita para habaib. Jadi tidak sembarangan. Dan habaib juga wajib, kami juga diajarkan berakhlak. Tidak diajarkan untuk mencari muhibbin atau pecinta, tidak. Kami diajarkan untuk siap menjadi sandalnya umat, siap menjadi pelayannya umat, siap untuk menjadi khaddamnya umat. Dan kami ingatkan, Anda yang tidak punya kapasitas, jangan sok menjadi tokoh. Baik dari kalangan habaib maupun dari kalangan para kiai, para muhibbin. Kalau Anda tidak punya kapasitas, jangan sok menjadi panutan. Jangan sok intelek. Ikuti saja salaf. Ikuti leluhur kamu yang sudah jelas. Fahumul kathirut tayyibul mad'u lahum min jaddihim hina zafafi ala ta'i. Mereka itulah orang-orang yang layak untuk kita tiru. Gak usah kita mau macam-macam, ikut-ikut yang aneh-aneh. Ini kadang-kadang banyak sekarang yang aneh-aneh. Kalau ada yang melanggar syariat, katakan itu melanggar syariat. Ini haram. Ini tidak benar. Tidak boleh. Kalau ada habaib misalnya melakukan yang tidak benar, mukhalif li syariah, melanggar syariat, kita anggap benar. Tidak, bukan itu yang kita mau. Yang haram tetap katakan haram. Yang tidak benar tetap katakan tidak benar. Tetapi jangan mencaci maki, jangan menghina. Begitu juga kepada para ulama. Yang tidak benar jangan diikuti. Jangan diikuti, cari ulama yang lurus. Ikuti ulama yang benar. Ikuti ulama yang betul-betul sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan yang menyesatkan kemudian Anda ikuti, lalu Anda kultuskan karena sudah Anda tokohkan. Kadang-kadang banyak tidak benar, melakukan hal-hal yang wal'iyadzubillah sangat tidak layak dan tidak pantas dilakukan. Maka harus kita berhati-hati dan teliti di zaman yang akhir ini para hadirin. Karenanya kami memohon kepada Allah Ta'ala di zaman yang akhir ini, ya Rabb, melalui majlis-majlis semacam ini, dengan kebesaran keagungan Rasulullah SAW, kita mohon agar Allah Ta'ala memperbaiki semua yang rusak dari kami. Allah Ta'ala perbaiki akhlak kita. Allah Ta'ala perbaiki adab kita. Dan di zaman yang sudah akhir ini, saya ingin sampaikan sebuah hadis sabda Nabi SAW. Pertama,
idza dhaharatil fitanu wal bid'ah, kalau fitnah sudah menyebar, bid'ah sudah menyebar kemana-mana, hal-hal baru dibuat tetapi tidak sesuai dengan ajaran salaf, dengan ajaran para leluhur kita, sudah mulai bertebaran di mana-mana. Bahkan ada riwayat tambahan lain, sebagian mengatakan wasubba ashabi, dan sahabat-sahabatku sudah mulai dicaci maki. Di zaman seperti itu, falyuzhiril alim ilmahu, falyuzhiril alimu ilmahu, orang yang berilmu tidak boleh diam, harus wajib menyampaikan ilmunya, wajib menampakkan ilmunya, dan wajib memberitahu umat. Kalau tidak, wa illa takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang melebar di muka bumi ini. Ketahuilah bahwa ada sebuah hadis yang begitu luar biasa. Sabda Nabi SAW, innallaha ta'ala la yanzi'a barakatal ardi hatta la yuqala lidh-dhalim anta zalim. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut keberkahan bumi ini sampai kalau ada orang zalim, Anda tidak berani berkata engkau orang zalim. Kalau Anda sudah kehilangan nyali berkata kepada ahli maksiat engkau melakukan maksiat, orang fasik Anda katakan engkau sedang melakukan kefasikan, orang zalim engkau katakan engkau zalim. Kalau Anda sudah tidak berani berkata begitu, Allah telah mencabut keberkahan bumi ini. Karena itu jaga agar keberkahan bumi ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, rahimakumullah. Mudah-mudahan melalui majelis ini, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita resapi bersama, mudah-mudahan bisa kita bawa pulang dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita memohon kepada Allah, kalau di tahun yang lalu masih hadir di tengah-tengah kita orang tua kita Al-Habib Husain bin Abdullah As-Saqqaf, saat ini beliau telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu kalau kita masih ditunggui orang-orang tua-tua kita. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang tua kita yang masih hidup Allah panjangkan umur mereka, Allah berikan mereka kesehatan, Allah berikan mereka kekuatan zahiratan wa batinah, agar terus bisa membimbing kita ke jalan Allah dan Rasulnya dan jalan para salaf kita al-fuhul. Ya Rasulullah, semua yang hadir saat ini adalah tamu-tamu Rasulullah, adalah tamu-tamu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf. Mereka datang membawa hajat duniawiyah dan ukhrawiyah. Ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah agar kami tidak pulang dari tempat ini, agar mereka tidak kembali ke keluarganya kecuali telah terkabulkan seluruh hajat-hajatnya, hajat dunia maupun hajat akhirat, kecuali telah engkau ampuni dosa-dosanya, telah engkau tutupi aibnya, engkau perbaiki kehidupannya, akhiratnya dan duniawiyahnya, engkau perbaiki akhlak dan adabnya, engkau hiasi dengan ilmu, dengan kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para salaf kami. Terakhir sebagai penutup, semoga ini bermanfaat, bahwa Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf, ringkas cerita, setelah sebuah mimpi dari seorang yang soleh, sebuah isyarah, beliau mendapatkan isyarah langsung dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwa di saat itu dikatakan saat-saat yang berat, saat-saat hari-hari yang begitu berat. Maka kemudian beliau diberitahu oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah untuk mengajarkan kepada umat membaca salawat. Salawat ini dinisbatkan langsung kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qamaril wujud alladzi badar
fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Setiap salawat diawali dengan basmalah, dibaca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud alladzi badar fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Salawat ini biasanya dibaca setelah salawat qamariyah yang dinisbatkan kepada Al-Habibul Imam Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saqqaf. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua yang hadir di majelis ini, kebaikan untuk kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan kita beragama, kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Semoga Allah Ta'ala jaga bangsa dan negara ini. Allah selamatkan dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Allah selamatkan dari pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Allah jauhkan dari semua orang-orang yang berusaha melecehkan, menghina agama Allah, menghina syariat Rasulullah SAW. Dan Allah berikan kita pemimpin-pemimpin yang baik, yang takut kepada Allah, yang menyayangi rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Nas'aluk wali yuqim al-adla kay nastaqim ala hudakal qawim wa la nuti'ul la'in. Dan kita mohon ya Rabb, ijma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyabi mawdi'i bijahil Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Sigaf wa bijahi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hadirkan kita di tempat ini kembali tahun demi tahun dalam keadaan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.